Pak Yakub aja. Apa kabar? Biasa saja. Ibu Esther bilang biasa saja. Baik, puji Tuhan ya, kita bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan tetap menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita punya kesempatan kembali untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kami tetap berdoa supaya kehidupan saudara sebagai orang percaya secara umum dan jemaat Tuhan di gereja kita tetap di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Ya, baik saudara-saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu topik khotbah tentang cara pandang yang baru, saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita baca mulai ayat 11 sampai ayat 21. 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita baca mulai ayat 11 sampai ayat 21. Sudah dapat ya? Nah, saya akan mencoba membacakan ini, saudara-saudara. Mari kita semua perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, ya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan karena hal-hal batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, perhatikan ayat 17. Ini adalah ayat pusat kita pagi hari ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya menyimpulkan seluruh perikop yang baru saja kita baca barusan ini dengan satu kalimat, yaitu cara pandang yang baru. Jadi ada semacam dorongan, ada semacam perintah bagi kita
agar kita bisa memiliki cara pandang yang baru sebagai orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus di salib. Nah, itu yang akan kita bahas pagi ini. Ya, semoga pembahasan ini bisa berguna bagi pertumbuhan iman kita masing-masing. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kita akan belajar dari teks ini, ya, sedikit demi sedikit. Mungkin bisa dibantu, kan? Bisa bantu saya sebentar untuk sebentar ya, saudara. Baik, kita akan belajar dari teks ini, ya, sedikit demi sedikit. Kita akan membahas ini supaya teks ini menjadi jelas buat kita, ya. Nah, secara umum, saudara-saudara, teks ini berbicara tentang pendamaian. Pendamaian, ya. Nah, pendamaian merupakan karya Allah di mana manusia didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus di salib. Ya. Jadi sekali lagi, pendamaian itu merupakan karya Allah yang diwujudkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Allah didamaikan dengan manusia oleh pengorbanan Kristus, saudara. Nah, pendamaian ini, kalau kita perhatikan lagi teks yang baru saja kita baca, pendamaian ini dikerjakan oleh Allah dengan tidak memperhitungkan pelanggaran, dengan tidak memperhitungkan dosa kita terlebih dahulu. Ya, kalau kita periksa ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi waktu Allah mendamaikan kita waktu Kristus mendamaikan kita dengan Allah, Dia tidak memperhitungkan dulu dosa-dosa kita. Justru, ya, karena kita berdosa, justru karena kita sedang berseteru dengan Allah, maka kita perlu didamaikan dengan Allah. Ya. Sekali lagi saya coba terangkan ini dengan lebih sederhana. Teks ini, seluruh perikop yang kita baca barusan ini, secara umum berbicara tentang pendamaian. Jadi kalau ada upaya pendamaian, berarti ada dua pihak yang sedang berseteru atau berselisih. Dan dalam hal ini manusia berselisih dengan Allah. Tentu saja di sini kita harus yakin bahwa kesalahan tidak terdapat pada pihak Allah. Kesalahan terdapat pada pihak kita sebagai manusia. Kenapa kita disebut bersalah? Karena kita berdosa. Ya, kita melakukan dosa, kita hidup di dalam dosa, dan kita perlu berdamai dengan Allah, saudara-saudara. Nah, pendamaian dengan Allah itu diwujudkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan ketika Kristus mati di kayu salib, ya, Dia tidak memperhitungkan dosa kita terlebih dahulu. Artinya, Kristus mati di kayu salib itu justru karena saya dan saudara berdosa. Ya, pendamaian ini perlu, kematian Kristus itu perlu, justru karena kita sedang berseteru dengan Allah. Jadi kita perlu didamaikan. Ya. Nah, perhatikan, ya, praktik pendamaian dahulu itu awalnya dipakai untuk menggambarkan tindakan pertukaran. Ya.
Di penukaran. Pada waktu itu khususnya penukaran uang koin. Ya. Nah, ketika kata pendamaian ini dilekatkan kepada manusia, maka itu berarti menjadi suatu rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah perbaikan hubungan. Rekonsiliasi itu berarti penyelesaian masalah. Rekonsiliasi itu berarti mencari jalan keluar atas suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh dua orang atau dua kelompok atau dua pihak. Supaya apa? Supaya kedua pihak ini yang tadinya berselisih paham, yang tadinya memiliki masalah, menjadi tidak lagi memiliki masalah. Nah, seperti tadi saya katakan, ya, pendamaian ini dalam teks yang kita barusan baca, itu saudara-saudara adalah pendamaian antara Allah dengan manusia. Ya, karena manusia berdosa, maka terjadi masalah antara manusia dengan Allah. Karena apa? Allah tidak mengizinkan sebenarnya adanya dosa. Manusia berdosa. Ini menjadi satu perselisihan, ya, dalam tanda kutip perselisihan antara manusia dengan Allah. Nah, tentu saja sekali lagi pendamaian dalam teks ini merujuk kepada tindakan Allah memberikan Yesus, ya, sebagai alat tukar. Kita tadi bicara bahwa istilah pendamaian ini sebenarnya adalah dipakai untuk menggambarkan tindakan penukaran uang koin pada waktu itu. Ya. Mungkin uang koin ditukar dengan sayuran, atau uang koin ditukar dengan makanan pada waktu itu. Nah, ketika dipakai kata pendamaian di dalam teks ini menunjukkan tindakan Allah yang menukar kematian manusia, karena manusia tadi berdosa. Upah dosa ialah maut. Jadi Allah bertindak untuk menukar kematian manusia akibat dosa dengan kematian Kristus di kayu salib. Nah, ini saudara-saudara. Jadi hidup saudara itu adalah hasil dari sebuah pertukaran. Hidup kita ini adalah hasil dari sebuah pertukaran. Apa yang ditukar? Sekali lagi, yang ditukar adalah kematian kita. Karena kalau kita hidup terus di dalam dosa, maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Supaya kita tidak mengalami kematian yang kekal, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk ditukarkan dengan kematian kita. Tentu saja kematian harus ditukar dengan kematian, dan Kristus akhirnya mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang kematiannya sudah ditukar dengan kematian Kristus, pada akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Jadi kita semua yang percaya kepada Kristus adalah hasil dari kasih Allah yang diwujudkan melalui pertukaran. Ya, pertukaran. Hidup kita sudah ditukar dengan hidupnya Kristus. Istilah pendamaian yang dipakai di sini menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah hasil dari pertukaran. Tadinya kita harus dihukum mati karena dosa-dosa kita. Dan firman Allah sekali lagi saya kutip dengan jelas berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Ya. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Supaya kita tidak mengalami kematian, maka harus ada yang ditukarkan, yang menggantikan kematian kita. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus
di kayu salib, saudara. Jadi ingat, ya, hidup kita hari ini adalah hasil dari pertukaran. Pertukaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga saya dan saudara itu bisa didamaikan dengan Allah. Tanpa kematian Kristus atau tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan mengalami yang namanya pendamaian. Kenapa tidak mengalami? Karena tidak ada yang ditukarkan untuk menggantikan kematian kita, yaitu kematian yang kekal. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa yang mengasihi kita. Seperti Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian yang kekal, ditukar dengan kematian Kristus. Itu sebabnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hasil pendamaian. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa, pantas mati di neraka. Tapi Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Dia menggantikan kematian kita. Dia mengambil alih kematian kita. Itu sebabnya iman kita, saudara-saudara, kepada Kristus bisa kita anggap sebagai iman yang sangat berharga, dan jangan sampai kita kehilangan iman tersebut. Amin, saudara. Ya, dijaga iman. Karena di dunia ini tidak ada sistem pengorbanan untuk menyelamatkan manusia yang sama dengan yang dilakukan oleh Kristus. Tidak. Kristus memberikan dirinya justru pada waktu kita masih berdosa. Ya. Justru karena saya berdosa, Kristus mati buat saya. Tidak ada konsep yang bisa menyamai pengorbanan seperti ini di dunia ini. Itu sebabnya iman kita adalah iman yang sangat berharga. Kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jangan sampai hilang. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara, setiap orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, ini penting kalimat ini, perhatikan. Selanjutnya, setiap orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, yaitu saudara dan saya, seharusnya memiliki cara pandang yang baru. Seharusnya memiliki cara pandang yang baru terkait sesamanya manusia dan terkait dengan Allah. Nah, ini adalah sasaran utama dari perikop ini, dari teks-teks ini. Tentang pengorbanan Kristus, kita bisa baca banyak sekali, saudara, tulisan Paulus. Ya. Dan itu tadi yang sudah saya terangkan, pendamaian dengan Allah. Kristus sudah selesai mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita yang sudah didamaikan dengan Allah, seharusnya, nah ini perhatikan sekali lagi, supaya kita tidak hidup seperti orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Karena masih banyak orang Kristen tuh bertahun-tahun jadi Kristen, tapi hidup sepertinya tidak punya pengetahuan sama sekali tentang firman Allah. Saya tidak mau jemaat kita seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, saya dan saudara yang sudah didamaikan dengan Allah, seharusnya memiliki cara pandang yang baru terkait dengan sesama manusia dan terkait dengan Allah. Ini adalah sasaran utama yang hendak dicapai dalam teks ini. Ya. Jadi karena saya sudah didamaikan dengan Allah, karena saudara sudah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus di kayu salib, maka hasil dari pendamaian itu
hasil dari kematian Kristus itu, salah satunya adalah bahwa kita harus memiliki cara pandang yang baru. Kenapa cara pandang yang baru? Karena cara pandang yang lama sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena saya sudah didamaikan dengan Allah. Ibadat rumah ini fondasinya penting sekali, saudara. Ya, oke. Perhatikan ayat 16. Semua perhatikan ayat 16. Dikatakan di sini begini. Sebab itu kami tidak lagi menilai. Setelah dijelaskan saudara-saudara, ya, setelah dijelaskan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, di ayat 15 mulai ayat 11 sampai 15 menjelaskan tentang pengorbanan Kristus. Lalu di ayat 16 dikatakan, karena Kristus sudah berkorban, karena Kristus sudah mendamaikan saya, Kristus sudah mendamaikan kita. Sebab itu kami tidak lagi menilai, berarti karena yang seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, dulu kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang, kata Paulus, kami tidak lagi menilai demikian. Kenapa? Karena kami sudah didamaikan dengan Allah. Karena saya sudah didamaikan dengan Allah, maka saya punya cara pandang yang baru. Dulu saya menilai manusia begini, sekarang tidak lagi. Sekarang saya punya cara pandang yang baru. Dulu saya menganggap Allah begini, sekarang tidak lagi. Saya punya cara pandang yang baru. Menilai itu di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata oida. Ya, oida. Coba kita oida. Oida ini melibatkan tindakan melihat, mengamati, menimbang, sehingga dapat melahirkan sebuah keputusan yang termanifestasi dalam hal memperlakukan. Saya kasih contoh praktis. Ya, saudara boleh berpendapat, boleh menjawab. Ya. Ini kisah nyata ya, tapi saya bawa kisah ini seakan-akan saudara yang ada di sana. Ini kisah nyata, sekali lagi kisah yang saya kutip ini kisah nyata. Tetapi saya ingin membawa saudara seolah-olah ada di sana menyaksikan kisah ini. Nah, ada seorang ibu, dia membawa dua anaknya. Ya, dia membawa dua anaknya karena ini masa-masa beberapa dekade yang lalu. Jadi transportasi di negara itu belum begitu canggih ya, jadi naik kereta. Mereka naik kereta cepat. Nah, di kereta cepat ini ada dua anak ibu yang berusia sekitar 8 dan 10 tahun ini. Itu lari yang kemana? Ya, lari, dia senggol orang, lari dia jatuh, teriak, sehingga orang-orang yang di gerbong kereta itu tampaknya merasa terganggu dengan perilaku kedua anak ini karena lari sana sini. Nah, yang lebih mengganggu mereka, si ibu itu diam aja. Si ibu tidak berusaha menenangkan anaknya, ya, tidak berusaha memanggil anak-anaknya untuk duduk, untuk diam, tidak. Si ibu itu diam aja. Sampai sini ceritanya, saudara. Jika saudara adalah salah satu penumpang di kereta itu, di gerbong itu, yang menyaksikan anak-anak ini berteriak yang kemari, jatuh, berguling-guling, menyenggol penumpang yang lain dan sebagainya, intinya mengganggu penumpang yang lain. Saudara adalah salah satu penumpang di situ. Apa yang saudara pikirkan tentang ibu itu? Bukan tentang anak itu, tapi tentang ibu yang membiarkan anaknya berperilaku seperti itu. Kira-kira apa? Biasa aja? Kira-kira apa saudara?
Saya kasih opsi dua saja. Pikiran saudara positif atau negatif terhadap ibu itu? Hah? Negatif. Kenapa negatif? Karena ibu itu tampaknya membiarkan anaknya berperilaku tidak baik, betul ya? Ibu itu membiarkan dua anak lelaki ini lari kemana-mana, mengganggu orang. Dan mereka bisa sendiri di gerbong itu ada banyak orang. Dan itu adalah gerbong kereta di mana orang bisa beristirahat, tidur, atau membaca dan sebagainya. Dan semua orang terganggu. Tampaknya itulah isi pikiran dari semua penumpang itu. Saya mau tanya sekali lagi, kenapa kita bisa menyimpulkan secara negatif ibu ini? Karena kita mengamati anak-anak ini hanya sekedar melihat apa yang mereka lakukan. Nah, rupanya ya, entah bagaimana, mungkin ada orang yang akhirnya menegur ibu itu dan sebagainya karena sudah tidak tahan dengan gangguan kedua anak itu. Lalu ibu itu merasa kaget atas teguran itu dan meminta maaf perilaku kedua anak saya. Intinya dia seperti tidak konsentrasi dan dia bercerita bahwa suaminya baru saja meninggal di kota di mana mereka datang. Ya, jadi suaminya ada di satu kota lain dan diberikan kabar ke mereka bahwa suaminya meninggal karena serangan jantung. Dan ibu ini dengan sangat tergesa-gesa membawa kedua anak lelakinya yang tidak tahu apa-apa itu untuk datang ke kota itu untuk melihat jenazah suaminya. Sampai di sini semua penumpang itu tertunduk, merasa ikut sedih. Yang tadinya penumpang itu merasa terganggu dengan kedua anak ini, akhirnya penumpang itu malah ikut bermain dengan anak-anak ini. Mereka berusaha menunjukkan penghiburan kepada kedua anak ini, walaupun anak ini tidak tahu apa yang terjadi kepada bapaknya. Setelah mereka mendengar apa yang diceritakan oleh si ibu. Nah, kira-kira kalau saudara adalah salah satu penumpang di sana, setelah mendengar cerita dari ibunya tentang kematian suaminya, di mana ibu ini sangat bersedih, dia kaget mendapat kabar tiba-tiba suaminya kena serangan jantung dan meninggal, dan dia membawa dua anaknya yang tidak tahu apa-apa ini. Nanti dia tidak bisa bayangkan bagaimana ketika kedua anaknya bertemu dengan papanya di sana dan papanya sudah dalam keadaan meninggal. Setelah mendapatkan cerita itu, kira-kira respon saudara masih negatif atau sudah berubah? Berubah. Bahkan mungkin kita merasakan empati, betul kan? Kasihan. Waduh, kita bisa menempatkan diri kita di posisi ibu ini. Kenapa dia seakan-akan membiarkan anaknya lari sana sini tidak terkendali? Rupanya ada berita buruk yang sedang menekan. Kenapa kita bisa berubah dalam memperlakukan ibu ini? Karena kita mendapatkan informasi yang lengkap. Betul? Di awal tadi, tampaknya semua penumpang di gerbong itu merasa resah dengan perilaku ibu ini. Kenapa kedua anak ini lari sana sini, tidak ditegur oleh sang ibu? Kenapa ibu ini membiarkan anaknya mengganggu orang lain di gerbong itu? Tetapi ketika mereka mendengarkan cerita ibu ini, ketika ditegur dia kaget, kemudian menceritakan apa yang terjadi tentang kematian suaminya, tentang dua anak yang tidak mengerti apa-apa, dan dia mau membawa mereka untuk melihat jenazah ayahnya. Maka seluruh penumpang di gerbong itu berubah. Kenapa sekali lagi? Karena mereka mendapatkan informasi yang lengkap. Begitu juga kata Oida menilai. Rasul Paulus mengatakan di sini, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Kata menilai itu adalah Oida, melibatkan tindakan melihat, mengamati, setelah dilihatnya mati ditimbang, dicari informasi yang lengkap, sehingga semua informasi melalui pengamatan itu diwujudkan atau dimanifestasikan dalam hal memperlakukan, saudara-saudara. Ini
menjadi teguran buat kita, supaya kita tidak gampang memberikan penilaian kepada orang lain. Ada pentingnya ketika kita hendak memberikan penilaian kepada orang lain, kita paling tidak harus mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang benar. Jangan dengan gampang kita menjatuhkan penilaian kepada si A, si B tanpa kita mengetahui keseluruhan cerita. Ya. Nah, ini yang diharapkan dari kita sebagai orang percaya. Salah satu dampak ketika saya didamaikan dengan Allah, salah satu dampaknya adalah saya memiliki cara pandang yang baru. Selain kepada manusia, hal ini juga kita harus praktekkan kepada Allah. Apakah di antara kita masih ada orang yang gampang menilai Allah ketika doa-doa kita tidak dijawab, lalu kita katakan Allah tidak baik? Ini harus kita pertimbangkan, ini harus kita pikirkan baik-baik. Cara pandang yang baru. Jangan lagi menilai, jangan lagi oida dengan sembarangan. Karena kata oida itu sendiri melibatkan sesuatu yang dilakukan, melihat, mempertimbangkan, mempelajari, ya, dan akhirnya memberikan sebuah penilaian. Contoh yang barusan saya berikan itu memberikan kepada kita satu gambar bahwa ketika kita menilai hanya berdasarkan fakta yang tidak lengkap, hanya yang kelihatan, maka seringkali penilaian kita menjadi sesuatu yang keliru. Keliru. Tetapi ketika kita mendapatkan fakta-fakta yang tidak kita lihat, yang tersembunyi, yaitu cerita ibu tadi itu, orang kan tidak melihat fakta itu, hanya ibu itu yang tahu. Tapi ketika ibu itu berceritakan fakta itu, maka respons kita bisa menjadi berubah. Kenapa? Karena respons kita akhirnya ditentukan oleh fakta, ditentukan oleh pengamat, ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang kita dapatkan, saudara-saudara. Nah, mari kita ubah cara pandang kita dalam hal memandang sesama kita manusia. Ya, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dalam sekali pandang, tidak bisa. Kita nggak bisa menilai seseorang hanya karena dia berbuat ini atau berbuat itu satu kali atau dua kali. Mungkin saja ada hal-hal yang ada di balik perbuatan itu yang kita tidak tahu. Sekali lagi, salah satu dampak ketika kita didamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus adalah kita memiliki cara pandang yang baru ketika kita berhadapan dengan sesama manusia, ketika kita berhadapan dengan Allah. Menilai menurut ukuran manusia merupakan sebuah tindakan melibatkan, ya, standar dunia atau sudut pandang kedagingan dalam membuat sebuah keputusan. Dulu Paulus pernah terlibat dalam hal ini. Dia pernah menilai orang Kristen sebagai musuh sebelum Paulus didamaikan dengan Allah, saudara-saudara. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Nah, setelah Paulus didamaikan dengan Allah, maka standar yang dia pakai dalam menilai adalah standar Allah. Itu sebabnya di dalam semua suratnya Paulus tidak henti-hentinya menyerukan agar semua orang percaya mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia dan dengan Allah. Ya,
Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa cara pandang yang baru ini lahir sebagai dampak pendamaian yang dikerjakan Allah yang menjadikan orang yang percaya sebagai ciptaan baru. Makanya di ayat 17 dikatakan, ya, di ayat 16 begini, kami tidak lagi menilai manusia dengan cara yang lama. Lalu di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru di sini terkait dengan cara pandang yang baru. Ya, cara pandang yang baru. Jangan terlalu cepat memberikan penilaian kepada seseorang. Jangan terlalu cepat melihat orang ini begini, jangan. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Kematian kita sudah ditukar dengan kematian Kristus. Dan seharusnya salah satu dampak yang harus kita berikan untuk meresponi pengorbanan Kristus itu adalah perubahan cara kita memandang. Perubahan cara kita memandang seseorang dan perubahan cara kita memandang Allah dalam kehidupan kita. Ini akan membentuk kita menjadi orang percaya yang tangguh. Sehingga misalnya ada tindakan-tindakan orang yang menyinggung saudara, saudara tidak mudah tersinggung, betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak langsung bisa menilai seseorang dari apa yang dilakukannya satu atau dua kali. Saudara, kalau tidak mudah tersinggung, saudara akan menjadi orang yang tangguh. Tangguh, saudara. Saya menemukan di grup-grup WhatsApp, saya punya banyak sekali grup WhatsApp. Mulai dari alumni SMP, alumni SMK, dulu alumni kuliah, ya, alumni kuliah S1, alumni kuliah S2, ya, apalagi ada banyak grup, ya. Dan seringkali hanya karena masalah-masalah yang remeh dan receh orang left. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah pendeta-pendeta. Saudara-saudara, di grup saya itu kan banyak hamba Tuhan. Hanya karena masalah yang receh sekali, ya, left dari grup, tersinggung. Saya berani jamin orang itu tidak memiliki pandangan yang baru sebagai hasil dari pendamaiannya dengan Allah. Kenapa? Mudah tersinggung. Jadi orang yang mudah tersinggung adalah orang yang belum menjadi ciptaan baru. Saudara, jangan mudah tersinggung. Amin. Amin. Ya, apalagi dengan bergaul kepada orang. Saya mengambil tindakan itu di grup-grup WhatsApp. Kalau ada yang biarpun nyeleneh atau apa, saya masih senyum aja. Kenapa? Ya. Karena mungkin saja dia tidak mengerti apa yang dia tulis, bisa saja. Atau mungkin saja ya kondisinya lagi bad mood, ya kan? Dan sebagainya. Kenapa kita harus bereaksi berlebihan? Nah, itu salah satu, karena sekarang kan zamannya media sosial. Jadi contoh-contohnya juga ada media sosial. Seperti itu. Jadi saudara sekali lagi, ayat 17. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu mewakili standar kedagingan, sementara yang baru itu mewakili standar Allah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, karya pendamaian Allah menjadikan manusia menjadi ciptaan baru. Manusia sebagai ciptaan yang baru seharusnya memiliki cara pandang yang baru. Jadi nggak bisa kita udah mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku orang percaya, kita mengaku orang Kristen, tapi cara pandang kita tetap sama seperti dulu sebelum kita bertobat. Nggak bisa itu. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kalau kita sudah mengaku bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka cara pandang kita harus berubah.
digantikan dengan cara pandang yang baru. Ya, jadi karya pendamaian Allah ini menjadikan manusia menjadi ciptaan yang baru. Manusia sebagai ciptaan yang baru seharusnya memiliki cara pandang yang baru pula. Kesimpulan yang pertama, kematian Kristus di salib merupakan karya Allah untuk mendamaikan manusia dengan Dia. Karya pendamaian yang dikerjakan oleh Allah menjadikan semua orang yang percaya menjadi ciptaan baru. Perhatikan yang ketiga, salah satu dampak, ini salah satu dampak yang dilahirkan oleh ciptaan baru adalah orang percaya memiliki cara pandang yang baru dalam memperlakukan sesama manusia dan juga dalam memperlakukan Allah. Ini dia, saudara-saudara. Artinya apa? Setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus seharusnya mampu memperlakukan manusia dan mampu memperlakukan Allah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang disebut cara pandang yang baru, cara yang baru. Ya? Jadi mari kita perlakukan sesama kita dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya? Itu inti. Mudah-mudahan khotbah ini bisa memberkati kita dan membentuk pribadi kita untuk lebih menjadi seperti Kristus. Kita bisa memperlakukan sesama kita dengan benar, memperlakukan Allah juga dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita.